Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rasul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul janna uristumuha bima kuntum ta'malun. Kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar yang ke-37, yakni Al-Kabiratu Sab'atu wa Thalathun Al-Mukadzibu bil Qadari, yang artinya tidak beriman terhadap hari akhir atau takdir. Baik, kita langsung masuk ke pembahasan. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Yang artinya sungguh kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Quran surah Al-Qamar ayat 49. Kemudian dari yang lainnya, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu. Quran surah As-Saff ayat 96. Kemudian may yudlilillahu fala hadiyalahu. Barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka tiada yang mampu memberikan petunjuknya. Kemudian wa adallallahu ala ilmin, yang artinya dan Allah membiarkannya sesat dengan pengetahuannya. Kemudian masih banyak lagi dalil Al-Quran yang menjelaskan tentang takdir. Kemudian kita masuk ke pembahasan. Wa fi sahihain hadithun Jibril alaihi salam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mal iman qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal ba'thi ba'dal mauti wa tu'mina bil qadari khairihi syarrihi. Yang artinya, apa keiman itu? Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW. Kemudian baginda Muhammad menjawab, engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, kepada hari kebangkitan setelah kematian, dan kepada takdir baik dan takdir buruk. Ikhwat fillah ahibba rahimani wa rahimakumullah. Maka sudah jelas bahwasannya hadis di atas, Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW tentang iman. Kemudian Rasulullah menjawabnya dan menjelaskannya bahwa arti dari iman atau pengertian dari iman ialah beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada hari akhir, dan kemudian yang paling terakhir beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Kemudian waqala Abdurrahman bin Abi al-Mawali haddatsana Abdullah bin Mawahib an Abi Bakrin bin Muhammadin bin Umar bin Hazm an Imrata an Aisyata radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sittatun la'anatuhum wa la'anahumullah wa kullu nabiyyin mujabun al-mukadzibu biqadarin waz-zaidu fi kitabillahi wal mutasallitu bil wal mustahillu hurumallahi wal mustahillu min itrati ma harramallahu wattariku li sunnati. Yang artinya ada 6 golongan yang Allah dan seluruh nabi laknat mereka, yaitu orang yang mendustakan takdir, orang yang menambah-nambah kitab Allah,
Nah, di sini Rasulullah menjelaskan bahwa dari hadis Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya orang-orang yang tidak mempercayai takdir, dia akan mendapatkan balasannya di hari akhir kelak, yakni akan mendapatkan balasan yang pedih, balasan yang setimpal kepada apa yang telah dia lakukan di bumi ini, yakni tidak mempercayai takdir baik ya maupun takdir buruk. Kemudian kita lanjut ke artinya, orang yang orang yang sewenang-wenang dengan kekuasaan, orang yang menghalalkan apa yang Allah haramkan, keturunanku yang menghalalkan apa-apa yang Allah haramkan, dan orang-orang yang meninggalkan sunnahku. Nah, ini hadis sangat sahih teman-teman, ikhwafillah. Nah, hidup di dunia ini pasti ada aturannya, bahwasanya Allah telah melarang dan Allah telah menghalalkan apa yang kita peroleh di muka bumi ini. Maka apabila Allah Subhanahu wa taala melarangkan kita seperti memakan daging babi, memakan bangkai, darah dan lainnya, maka kita harus meyakini bahwa apa yang dilarang Allah, apa yang dihalalkan Allah itu ada penyebabnya dan penyebabnya bagi kita. Kemudian dari Sulaiman bin Utbah ad-Damashqi hadatsana Yunus bin Maisara an Abi Idris an Abi Darda radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulu jannata akun wala mukadzibun biqadarin wala mudaminu khamrin, yang artinya tidak akan masuk surga orang yang durhaka kepada kedua orang tua, orang yang mendustakan takdir dan pencaduk arak. Sulaiman adalah seorang perawi yang lemah, akan tetapi hadisnya diriwayatkan oleh banyak ahli hadis bahwasanya Sulaiman ini adalah salah satu yang meriwayatkan hadis, akan tetapi banyak hadis-hadis yang diriwayatkannya lemah. Kemudian disahihkan banyak-banyak ahli hadis seperti Imam Bukhari, Imam Tirmidzi, Imam Muslim dan imam lainnya. Bahwasanya hadis ini sudah disahihkan, yang artinya tidak akan masuk surga orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Sudah jelas bahwasanya orang tua lah yang membuatkan kita hadir di muka bumi ini, terutama ibu yang menjelaskan bahwasanya surga berada di telapak kaki ibu. Maka kita sebagai anak buah hatinya, kita harus menghargai kedua orang tua kita, tidak mendurhakai kedua orang tua kita, karena mereka telah melahirkan kita dan membesarkan kita sehingga menjadi manusia yang bisa bermanfaat kepada orang banyak. Maka jangan sekali-sekali kita mendurhakai kedua orang tua kita. Baik, kita lanjut. Abdullah bin Abu Hazim meriwayatkan dari bapaknya, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-qadrihi majusun hadhil ummati fa in maridu fala ta'uduhum wa in matu fala tashhaduhum, yang artinya orang-orang berpahamkan Qadariyah adalah majusinya umat ini, maka apabila mereka sakit janganlah kalian menjenguknya, dan apabila mereka meninggal dunia janganlah kalian menghadirnya. Para perawinya kuat, tetapi riwayat ini terputus munkinnya. Ibnu Umar berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW, akan ada dari umatku orang-orang yang mendustakan takdir. Nah, ini kebetulan kita sedang membahas tentang takdir. Imam At-Tirmidzi mensahihkan hadis Abu Sakhar dari Nafi' bahwa pernah ada seseorang yang datang menemui Ibnu Umar dan berkata, sesungguhnya si fulan menyampaikan salam untukmu. Ibnu Umar berkata, sesungguhnya telah sampai kepadaku kabar bahwa ia telah mengada-ada dalam masalah takdir. Jika benar ia telah mengada-ada, maka janganlah engkau sampaikan salamku kepadanya, karena aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda,
yakunu fi hadhil ummati khasfun au maskhun au qatfun fi ahlil qadri, akan muncul pada umat ini kaum yang merendahkan, yang memburukan dan yang mencela kepada ahlu qadar, orang-orang yang beriman kepada takdir. Nah, pada hari akhir nanti, pada akhir zaman nanti akan ada orang-orang atau sekelompok atau segolong orang-orang yang meremehkan takdir, bahkan tidak mempercayai takdir. Hadis ini sahih, langsung dijelaskan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai seorang muslim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, kemudian takdir-takdir yang telah dijelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait malaikat Jibril yang menanyakan tentang iman, sudah dijelaskan bahwasanya yang paling terakhir beriman kepada takdir baik pun takdir buruk, takdir baik dan takdir buruk. Maka selayaknya kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah dan para Rasulnya, hendaknya kita beriman kepada Allah dan mengikuti segala sunnah-sunnah baginda Muhammad SAW yang telah dicontohkan melalui para sahabat atau melewati hadis-hadis yang telah disahihkan oleh para ahli hadis. Mungkin hanya ini yang bisa disampaikan. Apabila ada kata-kata atau lisan yang salah, mohon dimaafkan, karena kita sebagai manusia tidak luput dari salah dan dosa. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.